وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dengan sanad hasan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhsyarul ayyamu ala hayatiha wa yuhsyaru yaumul jum'ati zahra'a munirah, ahluha yahuffuna biha kal arusi tuhda ila hidriha, tudhi'u lahum yamshuna fi dhaw'iha, alwanuhum kathalji bayadan وريحهم كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان لا يتركون تعجبا حتى يدخلون الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. Artinya, hari-hari akan dibangkitkan sesuai dengan bentuknya, sedangkan hari Jumat akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan putih bersih bersinar. Para pemiliknya yang memaksimalkan hari Jumat dengan ibadah-ibadah mengiringinya seperti pengantin diantar ke kamar pengantin. Ia menyinari mereka dan mereka berjalan di bawah sinarnya. Warna-warna mereka putih seperti salju dan aroma mereka seperti minyak wangi kasturi. Mereka masuk di gunung minyak wangi kafur. Jin dan manusia melihat kepada mereka. Mereka tidak menunduk karena kagum sehingga mereka masuk ke dalam surga. Tidak ada seorang pun yang bercampur dengan mereka kecuali para muadzin yang ikhlas atau semata mencari pahala. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dan dia katakan itu pun kalau hadits ini sahih, karena dalam hatiku terdapat sesuatu mengenai sanadnya. Namun Al-Hafidh berkata sanadnya hasan dan matanya mengandung keanehan. Tetapi tetap dihasankan dalam sanadnya. Demikian juga dengan Syekh Albani rahimahullah. Hadits ini teman-teman sekalian sebagaimana bahasan kita tentang keutamaan hari Jumat. Dan sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu teman-teman sekalian, dan kami ingatkan kembali, hari Jumat adalah hari yang sangat mulia. Dan seharusnya setiap orang di antara kita memaksimalkan hari Jumat ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia adalah hari yang terbaik, bahkan dia adalah hari raya Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Ya. Dan memang kita dianjurkan pada hari Jumat melakukan ibadah-ibadah besar seperti sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Ya. Kemudian memperbanyak zikir, terutama salawat kepada Nabi SAW yang merupakan salah satu zikir yang afdal. Kemudian juga memperbanyak doa dan ada waktu mustajab. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan dan akan kita jelaskan juga di hadis-hadis setelahnya. Ya, akan ada hadis-hadis nanti yang menjelaskan lagi untuk mengingatkan kembali kita tentang adanya waktu mustajab tersebut atau waktu yang diijabah doa. Ya. Dan juga pada hari Jumat sebagaimana sudah kita jelaskan yang lalu, diciptakan Adam, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya, diciptakan Adam, diwafatkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan serta diturunkan ke bumi. Itu di hari Jumat. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Dan sekian banyak hadis yang sudah kita paparkan panjang lebar, termasuk masalah anjuran dan keutamaan-keutamaan orang yang pergi sholat Jumat. Ya. Orang yang mandi dengan bersih, menggunakan pakaian terbaiknya, wangi-wangian yang terbaik yang dia miliki. Ya. Kemudian dia pergi dan dia dengarkan khutbah ya, sampai selesai sholat, kecuali akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Dalam hadis lain, setiap langkahnya akan bernilai seperti sholat malam dan puasa selama setahun penuh. Ya, ini keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, pada hadis ini dijelaskan tentang keutamaan hari Jumat bukan di dunia tapi di akhirat nanti. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis, bahwasanya hari-hari pun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini adalah makhluk Allah. Dan hari-hari nanti juga akan dibangkitkan pada hari kiamat. Seperti apa kita tidak tahu. Tapi akan tetap ya ada nama-nama hari yang kita kenal. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, Sabtu dan hari Ahad. Ya. Dan ini dikenal memang di kalangan manusia di saat sekarang ini. Ya. Dan itu juga akan dibangkitkan pada hari kiamat. Hanya saja nanti yang paling menonjol pada hari kiamat adalah hari Jumat.
Diambil dari potongan sabda Nabi SAW, tuhsyarul ayyamu ala hayatiha. Semua hari-hari akan dibangkitkan sesuai dengan bentuknya yang Allah ciptakan. Wa yuhsyaru yaumul jum'ati zahra'a munirah. Hanya saja hari Jumat yang dibangkitkan dalam keadaan putih bersih bersinar. Ahluha yahuffuna biha kal'arusi tuhda ila hidriha. Para pemiliknya menggiringnya seperti pengantin di antara ke kamar pengantin. Ini menandakan keutamaan hari Jumat yang luar biasa gitu. Tudhi'u lahum. Jumat pun menyinari mereka. Yamshuna fi dhaw'iha. Dan mereka berjalan di bawah sinarnya. Alwanuhum kathalji bayadan. Warna-warna mereka putih seperti salju. Warihuhum kalmisk. Dan aroma mereka seperti minyak kasturi. Yakhuduna fi jibalil kafur. Mereka masuk menuju ke gunung minyak wangi kafur. Yanzuru ilaihim ats-tsaqalan. Dan semua jin dan manusia melihat mereka. La yutrikuna ta'ajjuban. Jin dan manusia itu tidak menundukkan sama sekali pandangan mereka. Tidak mengedipkan matanya karena kagum melihat itu. Hatta yadkhulunal jannah. Sampai semua ya para orang yang memaksimalkan Jumat itu akan masuk ke dalam surga. La yukhalituhum ahadun. Tidak ada orang yang berbaur sama mereka. Illal muadzinun al-muhtasibun. Kecuali muadzin yang ikhlas. Jadi hadits ini pelajaran pertama adalah bagaimana hari-hari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dibangkitkan pada hari kiamat juga. Ya, tetap digunakan istilah-istilah itu. Ya, kecuali hari Jumat. Hari Jumat nanti akan nampak jelas sekali. Ya, seperti cahaya yang putih terang benderang. Sinar yang terang benderang. Dan orang semua akan mengetahui ini adalah hari Jumat. Kemudian pelajaran yang kedua, siapapun yang keutamaan, siapapun yang memaksimalkan hari Jumat dari kaum mukminin, khusus kaum mukminin. Orang-orang kafir tidak mendapatkan keutamaan ini pada hari kiamat. Ya. Walaupun di dunia, kalau mereka coba memuliakan hari Jumat, mereka, sebagaimana dalam hadis sebelumnya pernah kita jelaskan ya, kata Nabi SAW, mereka pengikut kita saja. Ya. Kalaupun ada yang memaksimalkan hari Jumat itu karena mereka mengikuti kita. Karena hari Jumat adalah milik kita, milik kaum muslimin. Yang Allah berikan petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, sebagaimana sudah kita tahu juga Jibril yang datang langsung membawa penawaran hari Jumat dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi SAW dan beliau memilihnya, menerimanya. Nah, orang-orang yang memaksimalkan dari sholat 5 waktunya, dari zikir pagi petangnya, ya, dari sholat Jumatnya, ya, apa saja amal-amal sholat yang lainnya, berbakti dengan orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah, dan yang lainnya, maka mereka ini akan menjadi orang-orang khusus nanti yang akan berjalan dengan hari Jumat itu di mahsyar menuju ke surga. Dan semua orang akan menyaksikan pada saat itu yang bukan termasuk orang yang memaksimalkan hari Jumat. Ya. Dari orang-orang kafir tentunya mereka tidak ada Jumat bagi mereka. Mereka tidak tahu keutamaannya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan tertutupi dari umat-umat sebelum kita. Gitu. Nah di sini digambarkan bagaimana kemuliaan mereka. Jumat datang dengan cahaya yang sangat terang. Entah bagaimana rupanya. Tapi orang-orang yang memaksimalkan Jumat dan semoga kita termasuk insya Allah akan jalan di bawah naungan cahaya Jumat itu sendiri. Mereka seperti salju. Ya, putih dan wangi sekali. Dan mereka memasuki atau melewati sebuah gunung kafur, wangi-wangian, sampai mereka masuk dalam surga. Dan seluruh jin dan manusia yang tidak masuk dalam golongan mereka akan terkagum-kagum menyaksikan penampakan atau penampilan tersebut. Ya. Dan mereka dijamin masuk surga di sini karena dikatakan sampai mereka masuk ke dalam surga. Yang ketiga teman-teman sekalian ada keutamaan khusus bagi para muadzin, ya muadzin. Walaupun ini sudah pernah kita jelaskan dalam bab solat ya di jilid 1 kitab kita ini dan masuk juga dalam bahasan kitab solat itu di 1/4 jilid 1 sampai kurang lebih ya mungkin 1/10 dari jilid 2 bahasan tentang kitab solat diantaranya tentang masalah ada bab muadzin ya. Mereka punya keutamaan yang luar biasa sekali. Kalau orang yang datang sholat, dia akan panen pahala dia sendiri. Kalau dia ajak temannya, dia akan panen pahala dia dan juga diberikan nilai pahala temannya tanpa dikurangi dari pahala teman dia.
Sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan sejalan dengan, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti dia, ya, tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang mengikutinya. Imam yang mengimami sholat akan panen pahala dia dan makmumnya, karena dia yang mengimami mereka. Dan muadzin akan panen pahala seluruhnya, imam dan makmum. Ini punya keutamaan sendiri yang pernah kita jelaskan teman-teman sekalian. Nah, para muadzin ini, mereka juga akan ada di kelompok tersebut. Karena umumnya muadzin hadir, ya, di hari Jumat. Ya. Ini bahkan mereka yang memanggil kaum muslimin untuk datang mengerjakan sholat Jumat. Dan ini keutamaan tersendiri. Hadis selanjutnya nomor 699. Ini dan urutan 17 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Keduanya berkata Rasulullah SAW bersabda, "Adallallahu tabaraka wa ta'ala anil jum'ati man kana qablana, kana lil yahudi yaumus sabti wal ahadu lin nasara, fahum lana tab'un ila yaumil qiyamah, nahnu al-akhiruna fi ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah, al-maqdiyu lahum qabla al-khalaiq." Allah yang maha suci dan maha tinggi telah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Maksudnya tidak memberi petunjuk mereka pada hari Jumat, ya. Lebih tepatnya mungkin Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka agar memilih hari Jumat. Orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu. Ahad milik orang-orang Nasrani. Mereka adalah pengikut kita sampai hari kiamat. Kita adalah umat terakhir di dunia. Tetapi kita yang pertama pada hari kiamat yang diberi keputusan mendahului umat-umat yang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Bazzar. Dan rawi-rawi keduanya adalah rawi-rawi yang ada dalam kitab As-Sahih. Hanya saja Al-Bazzar berkata, "Nahnul akhiruna fid dunya, al-awwaluna yawmal qiyamah, al-maghfuru lahum qabla al-khalaiq." Kita ini umat Muhammad SAW adalah orang-orang terakhir di dunia. Tetapi orang-orang pertama pada hari kiamat yang diampuni sebelum umat-umat lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim senada dengan lafaz pertama dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadis ini teman-teman sekalian masih sama menjelaskan tentang keutamaan Jumat. Ya, jadi pelajaran pertama bagaimana Allah khususkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya, yaitu kita ini insyaAllah. Dan alhamdulillah atas nikmat ini, ya, agar kita mendapatkan Jumat itu. Karena Jumat ini adalah makhluk Allah yang khusus, spesial sekali. Dia adalah hari-hari yang terbaik. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan banyak sekali keutamaan-keutamaan di hadis-hadis sebelumnya, ya. Jadi hari Jumat ini perlu kita muliakan hari ini, kita hormati, kita meriahkan, ya. Dan umumnya orang merasakan seperti yang dia bisa rasakan pada hari ini. Di hari Jumat kita merasa ada perbedaan tersendiri. Bagi laki-laki yang sudah sholat Jumat, mereka ikhlas sholat, mereka pulang ke rumah, ada suasana tersendiri. Mungkin Anda bisa rasakan, lagi makan siang bersama keluarga misalnya. Kalaupun di kantor lagi makan bersama teman-teman, istirahat, ada suasana yang berbeda. Ini memang karena Jumat itu bisa dirasakan kemuliaannya, memang hari tersendiri. Beda dengan hari-hari yang lain gitu, ya. Dan ini adalah petunjuk khusus Allah untuk umat ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang pertama dari hadis keutamaan hari Jumat, ya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk umat ini dan Allah berikan petunjuk kepada kita. Kemudian, ya, pelajaran yang kedua, jadi kenapa orang Yahudi merayakan atau mereka pergi ke tempat ibadah mereka di hari Sabtu dan kenapa orang Nasrani pergi hari Ahad? Memang karena itu pilihan yang mereka pilih pada saat ditawarkan melalui nabi mereka pada saat itu, ya. Namun tertutupi bagi mereka hari Jumat karena Allah ingin diberikan kepada umat mulia, umat Muhammad SAW. Nah, pelajaran yang ketiga adalah sabda Nabi SAW, kita ini adalah umat terakhir di dunia. Ini maknanya tidak ada lagi nabi setelah beliau dan tidak ada lagi manusia yang akan datang kecuali generasi-generasi yang ada sekarang ini terus-terusan sampai akhir. Dan inilah manusia-manusia yang terakhir nanti. Kita sudah di akhir zaman. Nah, ini pelajaran penting teman-teman sekalian, ya. Ya, supaya kita tersadarkan kalau sebenarnya, ya, ini semua akan berakhir. Salah satu rukun iman kita yang kelima dari rukun iman yaitu iman kepada hari kiamat. Yang satu paket, kematian, alam barzah, hari hisab nanti, kebangkitan hari kiamat, kemudian surga dan neraka. Nah, ini
Pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan di dalam masalah itu. Setiap orang beriman yakin masalah itu. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, kita ini nanti adalah penduduk terakhir di dunia. Maksudnya para orang-orang yang pengikut Nabi terakhir. Nggak ada lagi Nabi setelah kita. Jadi akan kata-kata Nabi SAW akan muncul nanti setelah aku meninggal 30 dajjal pendusta. Semuanya mengaku sebagai Nabi. Ya, jadi nggak ada lagi. Kita harus yakin dengan itu. Orang-orang yang mengaku bahwasanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW ini dusta besar. Nggak mungkin ada kebenarannya. Ya. Ini penjelasan. Dalam kata Nabi SAW, dan kita adalah yang pertama nanti di akhirat. Maksudnya yang pertama didahulukan dalam segala hal. Dijelaskan di sini maksudnya al-maqdiyu lahum qabla al-khalaik. Yang akan dimudahkan keputusannya sebelum umat-umat yang lainnya. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Jadi kita didahulukan dalam timbangan amal bagi yang memang akan ditimbang amalnya. Dan ada juga orang yang masuk surga tanpa hisab ya. Nah, ditimbang amal orang-orang yang lainnya ditimbang amal-amal orang yang perlu ditimbang amalnya karena amal baik amal buruknya masih berimbang atau amal buruknya lebih banyak atau memang butuh amal baiknya lebih banyak sedikit ya. Jadi timbang supaya dipastikan Allah Maha Adil dalam perhitungan masalah-masalah seperti ini. Kemudian nanti setelah itu mereka akan menuju ya, melewati sirat dan menunggu di depan surga di kantara ya, sebelum umat-umat yang lain. Kemudian dalam riwayat Al-Bazzar dikatakan al-maghfuru lahum qabla al-khalaiq. Jadi bukan hanya dimudahkan ya, didahulukan timbangan-timbangan amal dan keputusannya, juga akan diampuni sebelum umat-umat yang lain. Ini keutamaan yang luar biasa yang seharusnya kita syukuri sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya.